Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Kesini saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Gedung Harta, Bapak Maidin SPD, juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian tenaga pendidik, juga tentunya insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita sudah berkesempatan berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan diseminasi budaya positif oleh saya selaku calon guru penggerak. Kemudian salawat dan salam juga semoga selalu terlimpah curahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang saat ini, dan mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin langsung saja Bapak Ibu, di sini saya akan langsung memaparkan tentang budaya positif. Baik, sebelum kita memasuki budaya positif, tentunya Bapak Ibu kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Terus bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Budaya positif di sekolah sangatlah penting tentunya untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian budaya positif ini dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi untuk membentuk budaya positif ada beberapa konsep yang harus diketahui. Jadi konsep budaya positif yang utama adalah yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini adalah konsep utama untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Jadi mungkin nanti saya akan coba paparkan satu persatu dari ketujuh konsep utama budaya positif ini Bapak Ibu. Oke. Jadi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru.
Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif, Bapak Ibu. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek, ya, sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru. Jadi dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, kemudian didengar, didorong untuk menciptakan lingkungan untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Jadi siswa kita terlibat, kemudian didorong, didengar untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif, ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun karakter profil pelajar Pancasila adalah ada 6 karakter yang diharapkan berkembang setelah pembelajaran dilakukan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila adalah berkarakter beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Di sini artinya berkebinekaan global ini adalah murid kita toleransi akan keberagaman di sekolah kita. Kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Yang terpikir dalam benak kita, disiplin itu adalah aturan, tata tertib, ya Bapak Ibu. Kemudian juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Padahal di sini sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali yang namanya hukuman. Itu adalah penerapan disiplin positif di dalam budaya positif ini. Dalam budaya positif kemudian juga menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selanjutnya, konsep budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian penguasaan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dari dasar manusia. Nah, di sini ada cerita, ya Bapak Ibu. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD kita anggap di Hatta, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ampar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ampar,
Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka itu berarti kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh Doni, Bapak Ibu? Bertahan hidup, ya, betul. Jadi yang dibutuhkan Doni adalah bertahan hidup, ya, karena dia merasa lapar. Tentunya kalau dia kelaparan, dia tidak akan hidup. Kemudian apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kalau jawabannya Doni itu apa? Berarti kebutuhan dasar yang dibutuhkan Doni. Apa? Puasa, kesenangan. Saya ulangi, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Karena dia memperhatikan dia, cari perhatian. Jadi itu karena Doni membutuhkan kasih sayang. Jadi dia minta diperhatikan, ya Bapak Ibu. Jadi minta diperhatikan sama temannya, makanya dia ambil makanannya. Kemudian kalau jawaban Doni itu merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Sudah jelas ini penguasaan. Kemudian kalau jawaban dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawa bekalan yang sama, itu kebutuhan dasar apa yang dia butuhkan, Bapak Ibu? Kebebasan, karena dia tidak mau bekalnya hanya itu saja, dia ingin bervariasi. Nah, kemudian yang selanjutnya kalau jawaban Doni melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia, maka itu baru kesenangan karena dia akan senang sendiri walaupun temannya kesusahan. Ya, jadi itu adalah kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Purwaningsih. Saya mengajar di kelas 5 SD di SDN Gedung Harta. Setelah mendengarkan pemaparan tentang disiplin positif yang telah disampaikan oleh Bapak Yusrizal, saya mendapatkan sekali banyak ilmu, terutama tentang praktek segitiga restitusi, yaitu bagaimana membangun kesadaran anak untuk dapat memperbaiki diri. Semoga saya dapat menerapkan di SDN 1 Gedung Harta tersebut. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heldaliani, guru SDN Gedung Harta. Saya merupakan rekan sejawat dari calon guru penggerak Pak Yusrizal Effendi. Setelah saya mendengarkan penjelasan tentang 5 posisi kontrol mewujudkan budaya positif, saya mendapatkan banyak ilmu untuk meningkatkan kualitas mengajar kepada siswa dan siswi di kelas SDN Gedung Harta. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa saya terapkan dengan maksimal di SDN Gedung Harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak
bersama guru.